Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Allah yang rahmat dan berkahan bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mun ingin memberikan pengarahan dan bojangan tentang apa yang namanya alam bawah sadar. Loh, alam bawah sadar, Mbah. Iya, alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini bisa dikatakan adalah sisi dari diri kita yang menguasai dan mengontrol segala yang sifatnya emosi, kesadaran, dan apa yang namanya sugesti yang ada dalam diri kita. Nah, nanti hubungannya dengan hipnotis, kecanduan sama apa namanya, apa ya istilahnya, trauma. Nah, trauma ini penting nih. Trauma ini di sini, tempatnya di sini. Nah, akan kita bahas ya. Nah, pertama yang namanya alam bawah sadar adalah suatu dimensi yang berada dalam diri kita, yang berada di ranah dimensi batin atau spiritual kita, yang berada di antara alam bawah, alam sadar dan alam bawah sadar. Loh, kok aneh, Mbak? Iya, itu di tengah-tengah nih. Nah, terus alam sadar dan alam kegoiban. Jadi itu alam dimana diri kita pribadi dan antara gini aja, antara raga kita itu dan jiwa kita. Berarti di antara tengah-tengah itu. Jadi bisa, makanya kalau disugesti, di hipnotis itu di situ itu kena, mesti kalau batinnya kena, rogonya mesti kena. Itu makanya di situ. Dan trauma juga gitu. Kalau kita habis melihat tabrakan, jadian, nanti tom-toman itu bisa ketok-ketokan apa ya? Seperti melihat itu darah terus amis terus lah, seperti itu namanya trauma. Nah, sisi trauma itu ya tempatnya di situ itu. Padahal bukan di batin, bukan di fisik. Seolah-olah ya fisiknya bau amis darah, benturan, bunyi-bunyian kayak tabrakan. Nah, seperti itu. Padahal itu tidak ada. Nah, terus alam bawah sadar ini sebenarnya adalah tempatnya sugesti. Sugesti, Mbak. Nah, sugesti itu adalah suatu kata-kata ataupun suatu perintah secara tidak langsung yang sifatnya berkaitan dengan keyakinan. Jadi kalau sugesti itu ditanamkan kepada seseorang, kamu harus kuat, kamu harus istiqomah, kamu harus bangun jam sekian. Nanti sugesti itu akan timbul dengan sendirinya memerintah raga, dan akan pasti bangun. Sama jam 2 harus bangun tahajud, insya Allah jam 2 juga bangun kalau diniatkan. Maka itu ada sugesti. Nah, apa itu? Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang namanya nah, kita bahas ini hipnotis. Hipnotis itu tempatnya adalah alam bawah sadar, yang dimasukkan adalah sugesti. Sama gini, kamu akan tidak merokok. Ini bukan kecanduannya. Kamu tidak akan merokok, dan merokok itu rasanya enak akan menjadi pahit, akan menjadi sepo. Nah, disugesti seperti itu. Nanti dia ketika melihat rokok apapun, ya rasanya orang enak. Itu kalau dibalik gini air putih ini rasanya akan menjadi Coca-Cola atau Sprite. Disugesti seperti itu. Itu kan dimana rasa. Kalau dalam ilmu hikmah yaitu namanya mindah rasa. Mindah rasa itu ya seperti itu. Jadi sugestinya yang dimainkan, rasa banyak putih rasanya ya Coca-Cola, Sprite, teh dan sebagainya bisa. Rokok mbako, klopot ya rasanya di Samsu bisa. Itu tempatnya sugesti. Terus ketika kita kena sesuatu ya yang sifatnya kecanduan, jauh kecanduan pornografi, kecanduan rokok, atau mungkin kecanduan apa namanya ya, kecanduan yang sifatnya nagih, itu apa ya, judi, atau mungkin ya sopolah, itu bisa dihilangkan di situ. Jadi alam bawah sadar kita itu disugestikan agar nantinya kita melihat itu sudah tidak orang rasanya nih. Nah, itu bisa. Dan sering sugesti ini, alam bawah sadar ini ya terbentuk dari diri kita. So, mau gini, kita sering melihat sesuatu yang sifatnya kaget. Nah, nanti dia akan latah. Nah, latah ini tempatnya juga di situ. Didemok kaget jundil, kagetan. Sebenarnya dia tuh jadi kebiasaan.
Sing biasa dari kebiasaan, dibiasakan jadi biasa, jadi kebiasaan. Inilah tempatnya alam bawah sadar. Ini sebenarnya bisa dihilangi, bisa, tetapi yo kembali ke diri kita sendiri. Disugesti juga. Kalau tersugesti, harusnya hilangnya dengan sugesti juga. Nah, ini yang sering ada trauma nih. Nah, alam bawah sadar ini tepatnya trauma. Ketika kita melihat suatu tabrakan nih, di depan mata kita, orang itu kejat-kejat, sekarat, getahnya di mana-mana, bersimbah darah, terus kondisinya juga sudah mungkin badannya ada lepas, pecah, hancur, terluka parah. Kita ketika tidak pernah melihat pemandangan seperti itu, kita seperti trauma dan rasanya tom-tom itu ketok-ketokan, ya istilahnya seperti seolah melihat seperti itu. Terus rasanya bau amis itu ada, terus rasanya itu di mana-mana kok melihat air, jadi rasanya kok getah terus ya, kayak darah itu. Terus wah ya rasanya seperti orang melihat teriakan benda jatuh sedikit, tahu-tahu kayak bunyi tabrakan. Nah, itu namanya adalah trauma. Trauma itu tempatnya juga di situ itu. Kalau seorang psikiater, nah ini yang dimainkan sebagai psikiater, para psikolog, ataupun seorang hipnoterapi, ini yang dimainkan di sini, ini tempatnya. Jadi ketika seseorang dengan kondisi seperti itu takut, disugesti agar dia bisa melupakan. Pertama-tama itu mesti diingat-ingat kejadian itu, dihayati, diresapi, ditimbulkan deh. Ditimbulkan itu diwujudkan deh. Setelah diwujudkan, disugesti untuk melawannya, membuang, seumpama gini, membuang aroma darahnya, menutup jenazah kalau ada jenazah di situ, membersihkan darahnya, membuang jauh-jauh gambaran kenangan dari kecelakaan itu. Dan itu tidak mudah nih. Tahapnya 1, 2, kadang sekali hilang, ada yang 2 kali baru bisa, 3 kali baru bisa, ada yang berkali-kali juga susah karena keinginan. Harusnya memang dari diri sendiri deh. Nah, yang penting itu, makanya kalau hipnotis itu dilarang, haram yang sebagainya, ya mbah sedikit tidak setuju ya, karena itu sebetulnya itu pengobatan nih untuk hal-hal yang seperti ini. Tetapi ya monggo lah, itu berhubungan dengan akidah dan sebagainya, monggo. Tetapi alam bawah sadar manusia ini dibentuk dan dibangun memang digunakan untuk itu. Nah, roto jelas loh nah, ini agak jelas ya, agak sedikit terang. Nanti akan kita bahas juga tentang penggunaannya dan pemanfaatannya untuk hal tersebut tadi ya, yang kita sebutkan tadi, yang terakhir tadi. Nah, gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.